Kalau auditor nggak punya referensi, akhirnya mohon maaf nanti rekomendasinya jadinya lemah. Dia mempunyai risk atau resiko yang tinggi, tapi mungkin auditability-nya rendah. Itu nanti seperti apa, Pak? Kita pasti akan gagal. Karena kita tidak bisa memahami sebenarnya bisnis prosesnya itu. Kita nggak dapat feel-nya. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BD Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Tidak terasa kita sudah memasuki episode podcast yang ke-10 dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang menarik dan signifikan terutama dalam evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi pemanfaatan hasil pemeriksaan kinerja bagi peningkatan kinerja penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk itu di studio podcast kami sudah kehadiran Bapak Nelson Humiras Halomoan Siregar, SE AKCA MACC BKP CFE ACPA CAMS. Wah, panjang sekali ya Pak. Iya. Beliau ini merupakan Kepala Subauditorat Jambi 2 pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Selamat datang Pak Nelson. Terima kasih. Ya, kabarnya gimana Pak? Baik ya? Baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Pak Nelson ini dari Jambi kemarin ya Pak. Sudah berapa lama di Jambi Pak? Saya di Jambi sudah sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya Pak. Sebelumnya dari Riau, bukan baru. Sebelumnya dari Riau. Selama menjadi auditor di BPK sudah berkeliling Indonesia kemana aja nih Pak? Waduh, saya udah muter-muter dari timur. Ya pernah juga di Jogja, pernah di Sulawesi, terus ke Jawa lagi, ke Semarang, terus ke Sumatera. Nah sekarang posisi di Sumatera. Kalau menjadi auditor sendiri sudah berapa lama Pak? Wah, kalau sudah menjadi auditor udah cukup lama karena saya nggak pernah di penunjang pendukung. Jadi sejak awal saya masuk di BPK itu udah jadi pemeriksa. Wow. Kalau dihitung sudah 32 tahun saya menjadi berarti pemeriksa. Sudah dapat SLKS yang ketiga ya Pak ya? Sudah dapat penghargaan itu 30 tahun. 30 tahun mengabdi menjadi seorang auditor di Auditor BPK. terus saya menjadi pemeriksa terus. Berarti ilmu dan pengalaman dari Pak Nelson sendiri ini sudah tidak usah diragukan lagi. Ya, sudah cukup banyak lah, lumayan. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke topik kita pada kali ini ya Pak ya. Boleh. Jadi seperti yang saya ketahui di BPK ini kan ada 3 jenis pemeriksaan Pak. Ada pemeriksaan keuangan, kemudian ada kinerja, dan ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah dari ketiga jenis pemeriksaan ini perbedaannya sendiri ada di mana Pak? Ya, jadi menurut undang-undang betul sekali Mbak Aina sudah sampaikan itu ada 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, perbedaannya itu dari tujuannya. Tujuannya berbeda-beda. Kalau audit keuangan, tujuannya itu memberikan atau mendapatkan opini. Jadi, pemeriksaan itu didasarkan dengan standar pemeriksaan keuangan negara untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar, baik itu standar keuangan, akuntansi keuangan, atau standar akuntansi keuangan pemerintahan. Dan produknya, outputnya, tujuannya adalah mendapatkan opini atau opini akuntan. Sementara untuk audit kinerja, itu tujuannya itu adalah simpulan dan rekomendasi. Nah ini penting sekali karena tidak cukup dari simpulan tetapi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dan untuk audit dengan tujuan tertentu itu tujuannya adalah untuk mendapatkan simpulan. Nah itu adalah perbedaan dari 3 jenis audit yang ada. Nah, kali ini kita akan berfokus ke audit kinerja ya Pak. Dan salah satu tujuan yang di audit kinerja itu adalah untuk mengukur
efisiensi dan efektivitas. Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang ekonomis, efisiensi, efektivitas ini Pak, dan kaitannya dengan upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi audit kinerja ini sangat menarik. BPK itu ke depan itu ingin meningkatkan banyaknya pemeriksaan sedikit demi sedikit ke audit kinerja. Karena semakin baik pelayanan publik itu akan dilihat langsung kepada masyarakat. Bedanya kalau audit laporan keuangan itu kan tujuannya untuk mendapatkan opini, memang manfaatnya langsung kepada masyarakat itu nggak begitu kelihatan. Meskipun tetap ada hasilnya yaitu akuntabilitas keuangan, namun dia hasil langsung yang dirasakan pada masyarakat tidak begitu kelihatan. Namun kalau audit kinerja itu sangat kelihatan. Nah, dalam audit kinerja itu kita menilai 3E, betul. Yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama, efektif. Kalau efektif, jelas. Kalau dilihat dari kata-katanya efektif berarti tepat sasaran. Nah, auditor itu diminta untuk mengukur apakah kegiatan itu sudah tepat sasaran sesuai dengan tujuan. Jadi kalau kita ingin mengetahui satu kegiatan itu efektif, kita perlu tahu tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan tahu dan menilai apakah satu kegiatan yang ada di instansi pemerintah itu tercapai. Sementara kalau efisien, bagaimana pemanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini kita harus ukur dengan ukuran-ukuran tertentu. Apakah penggunaan sumber daya manusianya sudah cukup efektif, jumlahnya sudah cukup optimal digunakan, penggunaan uangnya sudah cukup optimal, ya. Saya pernah dulu ikut short course ya di Inggris. Jadi kalau mereka itu menyebut audit kinerja itu istilahnya value for money audit. Ya, value for money audit. Ya, menarik. Jadi mereka ingin menilai sebenarnya seberapa besar uang yang di-spending itu memberikan nilai tambah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi mereka ingin lihat tidak hanya spending, tetapi hasilnya mana. Ya, jangan sampai orang mengeluarkan uang, institusi lembaga pemerintah mengeluarkan uang, tapi kok hasilnya nggak ada yang dirasakan pada masyarakat. Jadi value for money audit itu juga ada kaitannya dengan efisiensi. Bagaimana caranya supaya resources yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Pelayanan kepada masyarakat, kemudian kesejahteraan masyarakat bisa sejahtera, makmur, sesuai dengan cita-cita negara. Nah, itu yang diharapkan. Jadi masyarakat senang karena uang itu dipakai dengan maksimal. Value for money audit. Dan yang ketiga adalah ekonomis. Nah, ekonomis juga ada kaitannya dengan resources, tapi bagaimana caranya memperoleh sumber daya tersebut dengan cara yang optimal, yang seefisien mungkin, tapi dengan kualitas yang paling baik. Nah, saya tidak katakan itu paling murah. Kalau efisiensi kan selalu kaitannya dengan yang murah, ya. Karena yang murah belum tentu kualitasnya bagus, ya nggak, betul? Iya. Kalau kita mau cari handphone, yang murah banyak, tapi fasilitasnya ya terbatas. Kita menginginkan yang ekonomis, maksudnya yang optimal. Kita beli dengan harga yang optimal, tapi dapat kualitas yang maksimal. Nah, itu ekonomis. Jadi penting. Kenapa? Itu mengkaitkan dengan pemborosan. Ya, seringkali memang barang-barang yang kita beli itu ternyata boros karena apa? Karena dibeli dengan harga yang mahal. Nah, ini bisa kita nilai melalui audit kinerja tersebut. 3E, efisien, efektif, ekonomis. Itu kira-kira Mbak Ina. Nah, tadi di awal juga Bapak telah menyinggung tentang tujuan dari pemeriksaan kinerja itu adalah pemberian rekomendasi. Ya, nah, simpulan dan rekomendasi, betul. Simpulan dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sendiri apakah hanya untuk pemeriksaan kinerja saja atau untuk pemeriksaan yang lain juga sebenarnya ada, Pak?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, kewajiban untuk memberikan rekomendasi itu hanya ada pada audit kinerja. Nah ini sebenarnya faktanya ya, banyak orang belum tahu. Tetapi memang dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di BPK, kita selalu kan memberikan rekomendasi, ya. Nah, sebagai contoh, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya, dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, output utamanya hanya opini. Opini itu hanya pendapat akuntan, seperti WTP, wajar tanpa pengecualian, ya. Kemudian ada WDP, wajar dengan pengecualian. Kemudian ada disclaimer, ya, tidak memberikan pendapat atau tidak wajar atau adverse. Itu cuma 1 lembar. Kurang memberikan manfaat. Nah, kita auditnya selama ini LKPD termasuk laporan kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, yang kita berikan rekomendasi itu adalah temuan-temuan yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Tapi terhadap opininya kan nggak ada rekomendasi. Nah, begitu. Kemudian untuk audit kepatuhan seperti audit investigasi. Audit-audit yang seperti itu memang tidak membutuhkan rekomendasi. Karena audit-audit itu diperuntukkan untuk pro justisia, untuk penyidikan, dan itu nanti akan menjadi bahan untuk di pengadilan. Jadi tidak diperlukan. Tapi seringkali dalam pemeriksaan kepatuhan kita juga memberikan rekomendasi. Jadi sebenarnya pada audit-audit yang lain itu tidak mandatori sebenarnya menurut SPKN. Itu opsional. Jadi kita bisa juga kasih, bisa juga tidak. Tetapi kalau di dalam audit kinerja itu mandatori, kita harus. Karena tidak mungkin kita kasih temuan, simpulan, tapi perbaikannya seperti apa? Ya kan, entitas menginginkan what next, apa kemudian masukannya untuk perbaikan ke depan, dan itu menjadi esensial. Itu perbedaannya, Mbak Aini. Baik, Pak. Kemudian pada saat memberikan rekomendasi nih Pak, bagaimana cara supaya rekomendasi yang diberikan itu bisa ditindaklanjuti oleh auditi dan benar-benar menjawab kebutuhan auditi? Nah, itu penting sekali. Ya, jadi seringkali nih pemeriksa atau auditor itu hanya mencari-cari kesalahan. Nah, ini mohon maaf aja ya. Seringkali auditor begitu. Karena memang desainnya pemeriksa itu didesain untuk bisa mendeteksi error, mendeteksi kesalahan atau misstatement atau irregularities atau ketidakwajaran. Itu desainnya. Tapi begitu diminta untuk memberikan rekomendasi, mereka kebingungan sendiri, tidak tahu. Nah, ini penting sekali. Nah, dalam audit kinerja, pemahaman entitas itu penting. Nah, ini yang beda dengan audit biasa. Kalau audit biasa kita bisa melihat sistem selesai, kemudian kita kasih rekomendasi. Tapi kalau audit kinerja, itu kita harus memahami pertama kali probisnya, proses bisnisnya entitas itu apa. Jadi kita memposisikan diri tidak hanya sebagai pemeriksa atau auditor, kita harus memposisikan diri kalau kita itu juga sebagai manajemen di situ. Ibaratkan sebagai manajemen, kita bisa mendeteksi kelemahan di dalam pengelolaan institusi atau perusahaan, lalu kita juga memikirkan bagaimana perbaikannya, baik itu perbaikan sistem pengendalian internal atau perbaikan-perbaikan cara kerja atau perbaikan-perbaikan untuk menuju sasaran sehingga tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kalau kita tidak mengerti proses bisnisnya, kita tidak mendalami, kemudian kita tidak memposisikan sebagai manajemen di situ, kita tidak bisa kasih rekomendasi. Jadi rekomendasi itu penting sekali ya dari dalam audit kinerja. Nah, untuk itu kita harus memahami. Dengan memahami itu baru kita bisa memperkirakan dan mengusulkan rekomendasi yang paling tepat itu seperti apa. Nah, di dalam audit memang kita ada perencanaan, jadi direncanakan lebih matang. Di dalam audit kinerja itu jauh lebih panjang sebenarnya persiapannya dibanding audit biasa. Karena pemahaman itu sangat penting sehingga kita bisa
ujungnya nanti kasih rekomendasi yang tepatnya. Nggak seperti Mbak Aina bilang kan, wah jangan-jangan nanti rekomendasinya nggak bisa ditindaklanjuti. Nah, karena pemahaman kita auditornya kurang. Tapi kalau kita memahami, kita memposisikan diri di situ, ya mudah-mudahan rekomendasinya bisa ditindaklanjuti sehingga tujuan organisasi tercapai. Iya. Begitu. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait tentang waktu pelaksanaannya. Berbeda betul. dengan pemeriksaan audit, pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara mandatori ya Pak ya. Kalau untuk pemeriksaan kinerja ini sendiri, kapan sih waktu pelaksanaannya dan bagaimana cara memilih objek yang akan diperiksa itu Pak? Ya, jadi sebenarnya kita di BPK ini kan memang betul ada audit-audit yang mandatori laporan keuangan. Itu bisa kita lakukan seringnya di awal-awal tahun, dari Januari sampai Juni itu hektik lah, sibuk sekali audit laporan keuangan karena mandatori banyak sekali, kemudian menyerap tenaga. Nah di audit semester 2 itu kita ada audit kinerja. Nah audit kinerja di semester 2 itu ada audit kinerja yang memang murni inisiatif dari perwakilan, tapi ada juga audit kinerja yang memang sudah ditentukan dari awal dan itu menjadi tema-tema atau tematik pemeriksaan kinerja dari pusat dan diperbantukan perwakilan untuk membantu. Jadi tema-tema dulu yang dipilih. Nah ini sekarang kita bicara audit yang tematik, yang tema-tema. Nah tema-temanya itu tema-tema masih umum. Ya seperti misalnya saya pernah audit tema tentang air bersih, akses air bersih dan sanitasi yang layak dan aman. Itu kan masih umum, ya. Harus diterjemahkan lagi lebih dalam, ya. Itu nanti pada tahap pendahuluan. Kemudian audit misalnya infrastruktur, itu tema-tema umum dan kita ambil biasanya dari prioritas-prioritas nasional. Tema-tema umum itu nanti kita diperbantukan di perwakilan untuk membantu mendesain auditnya untuk audit itu. Nanti kita akan pilih mana audit yang paling tepat. Kita dalam pemeriksaan pendahuluan itu kita lakukan, nanti kita analisa untuk mendapatkan tema. Dari tema langsung turun kepada audit area atau key audit area atau key area. Nah dari key area itu baru nanti kita tentukan audit apa. Itu untuk yang tema-tema pusat. Sama seperti audit yang di perwakilan ada tema-tema yang lokal, tema-tema perwakilan sendiri yang bukan dari pusat, dari BPK pusat. Nah itu kita ambil dari hasil-hasil pemeriksaan yang mandatori, bisa saja kita ambil isunya. Misalnya kemarin kita lakukan audit laporan keuangan, kemudian kita lihat, oh ternyata ada PAD nih penting kita lihat. Nah kita ambil tema efektivitas audit kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan di Samsat. Misalnya itu kita lakukan tuh, pernah. Kemudian kita juga lihat di pelayanan sampah. Nah itu kita milih sendiri. Tapi bisa dari hasil pemeriksaan, bisa juga dari isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Saya pernah waktu itu di Riau, yang menjadi perhatian masyarakat di sana adalah infrastruktur. Begitu banyak jalan yang rusak. Nah, itu menjadi isu dan tema yang kita ambil untuk audit kinerja. Jadi benar-benar audit-audit itu kita lakukan evaluasi. Mana kira-kira yang viral, mana yang menjadi perhatian masyarakat untuk kita lakukan audit kinerja. Gitu. Berarti ada yang tematik dari pusat kemudian ada. Dan isu-isu yang ada di masyarakat ya Pak ya. Daerah. Jadi kalau tema lokal kita ambil dari isu-isu lokal yang menjadi bahan perhatian masyarakat di lokal, baik itu dari hasil pemeriksaan atau dari hasil kita evaluasi di masyarakat apa isu-isu yang lokal, kita ambil temanya menjadi tema lokal. Dan tema-tema dari pusat, dari prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Stranas, Strategi Nasional, Renstra dari nasional, itu nanti kita ambil. Tapi itu masih terlalu umum. Nah biasanya nanti kita terjemahkan, kita lakukan pemeriksaan pendahuluan dulu untuk mendapat
area kunci yang menjadi fokus pemeriksaan kita lebih detail begitu. Nah, ini untuk bisa diterjemahkan di pemeriksaan di daerah begitu. Gitu. Selanjutnya masuk ke tahap-tahap pemeriksaannya nih Pak. Mungkin kalau betul. secara rincinya kemarin Bapak sudah jelaskan saat menjadi fasilitator ya Pak ya di pelatihan pemeriksaan teknik audit, pelatihan teknik audit yang ada di BDPKN Yogyakarta dan Bapak merupakan salah satu fasilitatornya. Sekarang mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat aja ya Pak ya. Boleh. Terhadap tahapan-tahapan yang ada di pemeriksaan kinerja ini. Ya, jadi pemeriksaan kinerja itu sebenarnya tahapan-tahapannya sama seperti tahapan audit-audit yang lain. Tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Sama aja sebenarnya. Namun di dalam audit kinerja, tahapan perencanaannya itu lebih panjang. Karena di dalam tahapan perencanaan itu, kita harus menentukan area kunci atau key area. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan sebelum kita lakukan nanti di pelaksanaan. Jadi kita ada audit pendahuluan. Di dalam audit pendahuluan itu tujuannya adalah menentukan key area atau area kunci. Ada satu teknik yang menarik yang kita pakai untuk menentukan area kunci. Wah, apa tuh Pak? Kita sebut dengan namanya RIAS. Nah, RIAS ya. RIAS itu adalah singkatan dari analisa pertama dari sisi risiko, risk, kemudian I-nya itu adalah impact, kemudian yang ketiga A itu adalah auditabilitas, auditability, dan S itu adalah signifikansi. Jadi dari segala macam masalah yang ada di satu entitas itu kita akan saring dengan saringan yang namanya RIAS. Ya, ini kadang-kadang kalau auditor tuh suka, Pak nanti kita rias Pak. Unik ya. Nanti kalau kita rias itu maksudnya kita rias bukan dirias kayak wanita pakai make up ya, tapi kita rias kita akan saring. Misalnya kalau di rumah sakit kemarin waktu di Balai Diklat saya ngajar teman-teman di inspektorat, saya kasih tahu mereka soalnya katanya pernah meriksa rumah sakit. Pak, apakah boleh kita langsung meriksa kinerja rumah sakit? Nah, saya bilang boleh. Tapi Bapak harus rias dulu. Di rumah sakit itu banyak. Apa? Rumah sakit itu ada pelayanan. Pelayanan itu ada pelayanan rawat jalan. Ada pelayanan rawat inap. Di situ juga ada misalnya PAD, pendapatan retribusi kesehatan. Di situ ada misalnya investasi, pembelian belanja modal, alat-alat kesehatan, obat, persediaan. Lalu kita juga ada investasi infrastruktur. Mau mengaudit yang mana? Begitu saya tanya begitu, teman-teman dari inspektorat bingung. Iya ya Pak, kita nggak bisa ngambil rekomendasi. Nanti rekomendasinya akan terlalu Terlalu luas. Sehingga nanti nggak tepat sasaran. Akhirnya ujungnya audit kita nggak memberi manfaat. Akhirnya apa? Mohon maaf, rekomendasi kita juga nggak efektif. Ya kan? Melihat rumah sakit terlalu luas. Rekomendasi itu harus sesuatu yang lebih mikro. Dia harus lebih mengerucut. Nah, harus dirias dulu Pak. Bingung apa maksudnya dirias? Nah, begitu. Baru kemarin saya jelaskan. Dari situ, dari resiko kita lihat. Dari masalah pelayanan, dari masalah tadi mengenai investasi, kita pilih. Kita beri nilai. Nilai itu memang judgment dari auditor. Apakah pelayanan itu resikonya tuh tinggi? Apakah pelayanan itu impact-nya juga tinggi kepada masyarakat? Namun yang paling penting yang A, apakah pelayanan itu auditable? Auditable itu kita bisa nggak ngauditnya? Kita punya nggak kemampuan untuk ngaudit pelayanan? Karena apa? Bapak Ibu tuh auditor itu akuntan, teknik sipil. Jadi jangan bilang ini signifikan, ya kan ada S-nya signifikan. Ini signifikan Pak, berdampak ke pelayanan masyarakat. Ini penting, ada impact-nya. Ya kan? Kemudian ini resikonya tinggi, ada pelayanan masukan dari masyarakat yang kurang baik. Iya, tapi bisa ngauditnya nggak? Bagaimana menilai pelayanan di perawat jalan sudah baik? Nah, kita nggak punya. Jarang ya, auditor itu backgroundnya dokter ya. Dokter nggak mau jadi auditor. Wah iya Pak. Nah, jadi begitu kita rias, nilai
terhadap auditabilitas untuk yang pelayanan itu rendah dibanding yang lain. Yang lain tuh tinggi. Nah setelah itu kita skor. Dari skor itu terus kita pilih. Baru kita ambil. Oh ini loh yang nilainya skornya tinggi menjadi area kunci untuk melakukan pemeriksaan. Nah baru setelah itu kita desain auditnya. Kita punya namanya matrix design ya. Audit design matrix atau design audit pemeriksaan design audit yang ada nanti di situ kita cari kriterianya. Jadi kita harus membangun kriteria itu dibangun dengan pertanyaan audit. Nah itu kita akan jajarkan sampai nanti langkah-langkah auditnya. Itu di pendahuluan itu lebih dalam kalau di terinci atau di pelaksanaan. Nah, setelah kita kuat di perencanaan, karena kita sudah dapat pemahaman dan kita sudah dapat matriks desainnya itu, desain pemeriksaan, baru kita laksanakan pemeriksaannya. Nah, di situ kita dalam pemeriksaan itu, pelaksanaan pemeriksaan kita mendapatkan bukti untuk mendukung simpulan. Bukti itu tujuannya, bukti audit itu adalah untuk mendukung simpulan kita. Dari hipotesa awal, apakah ini efektif? Kita kan perlu ada bukti. Apakah ini belum efektif? Itu perlu bukti. Nah dari bukti itu baru nanti kita ambil simpulan. Oh ini sudah efektif. Oh ini sudah efisien. Baru setelah itu kita bisa melihat saran-saran atau rekomendasi yang paling tepat. Tadi ada yang menarik nih Pak dari Rias ini Pak. Tadi Bapak contohkan misalnya di rumah sakit. Kalau misalnya ada salah satu misalnya pelayanan dia mempunyai risk atau resiko yang tinggi tapi mungkin auditability-nya rendah. Itu nanti seperti apa Pak? Betul sekali nih. Kita harus mitigasi. Kalau dari Rias itu kan mungkin skornya agak rendah karena kita auditabilitasnya kurang. Kita punya kendala dalam hal mengaudit pelayanan karena kita nggak punya background, kita nggak punya pendidikan kedokteran, kesehatan. Kita harus mitigasi. Lalu mitigasinya gimana? Nah, kita dimungkinkan mitigasi dengan cara apa? Kita bisa meng-hire konsultan atau kita bisa pakai tenaga ahli, kan bisa. Kalau kita nggak punya kemampuan di situ, SDM kurang, kita bisa. Berarti kita perlu mitigasinya adalah kita hire konsultan tentang pelayanan. Kita bisa tanya misalnya dari asosiasi dokter. Nah itu kita lakukan. Saya pernah waktu itu saya undang dari BPJS. Kita lakukan, kita FGD kita tanya mengenai pelayanan di rumah sakit seperti apa, standar-standarnya. Mau seperti ini. Nah, nanti kita minta konsultan itu. Kita hire atau kita belajar. Jadi kita bisa hire tenaga konsultan atau kita mendidik auditor kita ke rumah sakit. Kita lakukan seminar, kita lakukan edukasi supaya teman-teman mengerti. Nah, itu jadi mitigasinya salah satunya. Jadi kita masih tambah waktu lagi untuk pelatihan SDM itu supaya auditabilitasnya itu tinggi begitu. Itu salah satu atau salah dua solusi supaya auditabilitasnya bisa kita lakukan. Oke, sekarang masuk ke pengalaman Bapak dulu deh. Iya. Kita pengen tahu pengalaman Pak Nelson dari audit pemeriksaan kinerja yang pernah Bapak lakukan yang meninggalkan kesan mendalam bagi Bapak itu. Pernah melakukan pemeriksaan apa Pak? Pemeriksaan yang memberi kesan. Semua sebenarnya setiap pemeriksaan itu unik dan memberikan kesan sebenarnya. Pemeriksaan yang kemarin kita lakukan yang kinerja itu pemeriksaan tentang pengolahan sampah. Nah, itu yang memberi kesan itu akhirnya kita tidak hanya mengaudit, itu memberi kesan. Kenapa? Pada saat saya ikut pemeriksaan kinerja sampah khususnya, ternyata pada saat kita menilai bahwa perilaku masyarakat itu masih belum baik di dalam membuang sampah, itu bukan hanya kena kepada masyarakatnya, tapi kena kepada kita juga.
Seperti apa itu? Contohnya pada saat kita rapat, kita diskusi, itu mereka melihat bahwa kita itu di meja itu banyak botol-botol. Kemudian mereka sendiri tanya, Bapak sendiri adalah orang yang menyebabkan sampah itu banyak. Loh, kenapa? Loh, coba aja lihat di meja. Di meja itu masih banyak. Itu termasuk salah satu sumber untuk menyebabkan sampah-sampah plastik tambah banyak. Karena untuk mengurangi sampah yang ada di tempat pembuangan sampah itu tidak bisa hanya dari petugas-petugas sampah yang membuang sampah, memilah. Itu katanya nggak akan cukup tempat pembuangan sampah itu. Kalau setiap hari orang buang sampah itu, kalau kita analisa kemarin, jumlah tonase sampah itu tetap meningkat. Sementara tempat pembuangan itu semakin kurang, semakin gak ada tempat. Nah, itu starting point untuk mengurangi sampah itu harus dari diri sendiri. Dan mulai dari auditornya juga ternyata. Nah, itu akhirnya jadi kayak teguran kepada diri sendiri juga gitu. Oh iya. Jadi bagaimana? Ya mulailah, jangan kita minum pakai. Cobalah ambil tumbler sendiri. Nah, akhirnya waktu itu auditor kita akhirnya berubah jadinya. Akhirnya kita harus pakai tumbler sendiri dong. Jangan ini membuang sampah. Kita auditor bisa menilai ini salah, ini tidak tepat, tapi ternyata pola perilaku kita juga nggak berubah. Nah, itu yang jadinya terkesan sama saya. Berarti kita ngaudit juga tidak hanya kasih manfaat kepada orang yang diaudit, entitas itu, tapi kita juga. Betul. Buat kita juga ternyata ada gunanya gitu. Itu yang menarik kemarin untuk kita pemeriksaan sampah. Iya Pak, dalam pemeriksaan kinerja ini kendala-kendala apa saja sih yang pernah dihadapi Pak? Ya, kendala-kendala itu tuh memang banyak, lebih ke auditabilitasnya itu. Karena audit kinerja itu tidak mudah sebenarnya. Karena kita harus memahami proses bisnis dari entitas yang menurut kita itu baru. Betul. Karena background kita kan selama ini adalah akuntansi, keuangan. Karena audit itu kan perspektif orang untuk audit itu keuangan, iya, betul. Akuntansi, manajemen, akuntansi. Sementara kita itu diminta untuk masuk ke wilayah sebenarnya itu bukan kita. Seperti misalnya terkait dengan infrastruktur, jalan. Itu mungkin kita nggak punya background di situ. Kemudian tadi yang saya sudah sampaikan misalnya kayak rumah sakit, pelayanan. Nah, pada saat misalnya di pelayanan rumah sakit, apakah kita melihat medical record? Kita nggak ngerti. Apakah seorang dokter pada saat dia memberikan prescription atau misalnya tindakan, itu adalah tindakan yang tepat. Karena waktu itu pernah ada dugaan penggelembungan. Itu mungkin pernah ya waktu terjadi COVID, sengaja orang itu di-COVID-kan supaya mereka mendapat pergantian atau reimbursement dari negara yang gede. Nah, pada saat saya mau masuk ke sana, kita ingin melihat apakah ada dugaan bahwa rumah sakit itu menggelembungkan tagihan. Kita stuck. Karena apa? Kita kan nggak bisa ngelihat. Kalaupun kita tahu ini prescription yang diberikan oleh atau resep yang diberikan dokter atau tindakan ini, kita nggak bisa menyatakan bahwa tindakan ini benar atau salah. Karena tindakan seperti itu emang udah hak prerogatifnya dokter gitu loh. Nah, itu kendalanya itu dari kompetensi kita. Kadang-kala ilmu-ilmu yang baru. Tapi menurut saya itu menarik. Karena saya itu bertahun-tahun kan akuntansi gitu ya. Nah, untuk begitu masuk ke wilayah yang menarik, nah ini kita jadi belajar lagi. Nah, itu challenge-nya itu. Bagaimana kita mau belajar lagi di industri-industri yang berbeda, di area-area yang berbeda, area sanitasi, persampahan, area pelayanan kesehatan, kemudian area-area misalnya infrastruktur, kemudian yang menarik lagi area lingkungan. Ya kayak di Sumatera lingkungan itu kan menjadi isu juga terkait dengan pencemaran lingkungan. Ya, ini kita juga lagi sedang audit kinerja sanitasi, pencemaran air. Nah, itu kita jadi belajar. Sebenarnya kualitas air itu yang baik itu seperti apa? Kemudian pencemaran air itu seperti apa? Akhirnya kita jadi
belajar, gali. Challenging kalau menurut saya ya, bukan kendala. Boleh dibilang challenging. Ada kendala tapi itu jadi menarik karena itu isu-isu yang kita jadi tambah pengetahuan gitu. Berarti seorang auditor itu selain punya basic akuntansi mungkin Pak ya, harus memiliki cakupan ilmu lain yang luas ya Pak ya. Kalau saya lebih tepat mengatakan kita harus punya rasa ingin tahu untuk belajar lebih banyak. Kalau ilmu memang kita perlu ya. Kadang-kala kita harus belajar. Cuman kadang-kala kita belajar ilmu itu kan banyak sekali ya. Mulai dari ilmu kedokteran, psikologi sama itu terlalu luas ya. Tapi kalau menurut saya seorang auditor itu harus punya jiwa untuk menggali ilmu terus ya. Menambah pengetahuan sendiri. Jadi keinginan belajarnya itu tetap harus dipacu. Nah ini saya beruntung sekali nih bisa ke Balai Diklat ini. Ini kan Center of Excellence juga nih ya. Perlu menambah ya referensi, perlu menambah. Kalau auditor nggak punya referensi, akhirnya mohon maaf nanti rekomendasinya jadinya lemah. Karena kita tidak tahu, kita skopnya kacamata kuda. Jadi seorang auditor dia harus menambah pengetahuan, harus punya jiwa belajar. Nah, poin penting menjadi seorang auditor itu adalah keinginan belajar, mempunyai keinginan belajar yang tinggi berarti ya Pak. Iya betul. Selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak bisa sharing ke sahabat pembelajar bagaimana tips dan strategi yang perlu dicermati dalam merancang sebuah pemeriksaan kinerja sehingga hasilnya itu benar-benar memberikan impact terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Dalam hal ini peningkatan pelayanan publik. Iya, betul. Jadi kalau kita pemeriksaan kinerja itu tahapan pendahuluan itu harus benar-benar kita dalami dan harus kita laksanakan dengan benar-benar. Kalau perlu kita lakukan namanya FGD, Focus Group Discussion. Kita diskusi mengenai isu-isu yang terkait dengan area yang akan kita pilih. Kita lakukan seminar kalau perlu. Kita undang ahli. Jadi benar-benar pada tahap pendahuluan itu kita harus isi pengetahuan kita supaya kita bisa memahami sehingga kita dapat feelingnya tuh. Ya, itu tipsnya. Benar-benar dipahami di tahapan pendahuluan. Jangan sampai tahap pendahuluan ini itu kita lakukan dengan buru-buru. Kemudian kita lakukan dengan asal aja, take it for granted aja. Nah, itu nanti kita gagal. Pada saat pemeriksaan nanti terinci atau dalam tahap pelaksanaan, bahkan nanti pas direkomendasi, kita pasti akan gagal. Karena kita tidak bisa memahami sebenarnya bisnis prosesnya itu. Kita nggak dapat feel-nya. Jadi kita nggak bisa kasih masukan, ya. Kita nggak bisa kasih masukan karena kita nggak dapat. Nah, tipsnya paling penting itu. Makanya tahapan pendahuluan kalau di audit kinerja itu harusnya lebih panjang ketimbang di audit keuangan. Kalau di audit keuangan kan dia sudah berpola ya. Dia akan rutinitas ya, mandatory tapi dia rutinitas. Jadi dia sudah punya contoh. Kita bisa ngelihat dari hasil audit yang lalu kita tinggal ngikutin. Itu lebih mudah. Kalau kepatuhan itu dia ada di aturan, sudah ada rambu-rambunya, lebih mudah. Tapi kalau di kinerja ini memang unik, dia berbeda. Jadi tipsnya pahami benar-benar dan lakukan proses audit pendahuluan itu dengan matang. Kalau kita tidak matang di pendahuluan, sudah pasti kita gagal. Kita gagal dalam perencanaan, pasti kita akan gagal juga di dalam pelaksanaan. Nah, itu tipsnya. Pahami dan lakukan. Sampai kita membuat yang namanya audit design matrix ya. Kerangka pemeriksaan desain itu dengan baik. Dengan adanya matrix desain pemeriksaan itu akan menjadi guidance yang mempermudah kita lakukan pemeriksaan. Iya. Misalnya nih Pak, saat kita sudah melakukan pendahuluan, sudah melakukan perencanaan, tiba-tiba saat pelaksanaan kita menemukan adanya indikasi kerugian negara di dalam pemeriksaan kinerja. Langkah apa yang harus diambil Pak?
Ya, jadi di dalam SPKN memang di dalam audit apapun kalau kita menemukan adanya indikasi kita harus laporkan. Ya. Kalau di dalam audit keuangan adanya indikasi fraud itu atau penyimpangan keuangan atau misalnya tindak pidana itu kita harus lihat dampaknya terhadap laporan keuangan sehingga mempengaruhi opini kita apa. Nah, kalau kinerja kalau ada fraud seperti itu ya itu kan nggak begitu ada dampak langsung ya kepada simpulan. Tapi bisa aja dampak langsung terhadap simpulan kita. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau itu berdampak kepada simpulan kita sehingga pelayanan itu bisa kita nilai tidak efektif, tidak efisien atau tidak ekonomis. Nah, itu kita harus laporkan di situ. Sehingga nanti kesimpulannya bisa berpengaruh. Tapi kalau ada hal-hal yang lebih penting dan harus ditindaklanjuti di dalam audit investigasi, itu kita laporkan secara terpisah. Kita laporkannya kepada siapa, Pak? Kepada penanggung jawab secara berjenjang dan kepada pimpinan BPK. Sehingga usulan kita untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail. Karena dalam pemeriksaan seperti audit keuangan atau kinerja itu kan tidak didesain untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pembuktian terhadap adanya tindak pidana. Nah, karena desainnya itu beda, itu harus diserahkan kepada ahlinya yang melakukan audit itu sehingga dia lebih bermanfaat. Nah, itu kita sampaikan kepada pimpinan. Nah, di BPK itu kita ada auditor utama investigasi yang akan melakukan itu. Bisa dilakukan oleh AUI di pusat, bisa juga dilakukan oleh perwakilan. Tinggal bagaimana mekanismenya. Seperti itu. Oke, Pak. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan lagi kepada sahabat pembelajar, utamanya terkait upaya optimalisasi pemanfaatan hasil pemeriksaan kinerja, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Jadi audit kinerja ini audit yang sangat menarik, ya, baik sekali, dan dia memberikan manfaat yang lebih kelihatan kepada masyarakat. Jadi bagi aparat pengawas internal ini bagus sekali nih. Kita juga di BPK sebagai aparat pengawas pemeriksa eksternal itu kita sudah mulai pelan-pelan meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerjanya. Ya, jadi pemeriksaan kinerja lebih kena kepada masyarakat, terutama yang tadi sudah disampaikan, wah ini adalah pelayanan publik. Nah, karena masyarakat kan menginginkan pelayanan publik. Pelayanan publik itu seperti apa? Masyarakat inginkan pelayanan publik itu yang cepat. Nah, kemudian pelayanan publik itu maunya juga murah, ya. Kemudian tepat. Nah, itu yang masyarakat inginkan. Sehingga mereka tidak sia-sia, ya. Datang jauh-jauh, keluar uang biaya, tapi ternyata pelayanannya buruk, ya. Nah, itu menjadi keluhan. Sehingga seringkali di daerah itu keluhan-keluhan masyarakat kalau kita lihat banyaknya dari pelayanan publik. Nah, audit ini di audit kinerja ini baik untuk menilai, ya, apakah pelayanan publik di masyarakat itu sudah efisien, efektif maupun ekonomis. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang dalam pelayanan publik itu, nah itu disampaikan dalam hal rekomendasi BPK atau misalnya rekomendasi dari aparat pengawas internal. Nah, rekomendasi itu disampaikan demi perbaikan. Jadi penting sekali audit kinerja. Namun memang tipsnya untuk audit kinerja itu tidak sederhana dan tidak mudah seperti audit-audit yang biasa, audit konvensional seperti audit keuangan maupun audit dengan tujuan tertentu. Perlu challenge lah. Nah, banyak kendalanya. Tapi kalau menurut saya perlu challenge yang lebih ketimbang dari audit yang konvensional biasa. Tapi pengalaman saya audit kinerja itu menarik. Selain kita mendapat ilmu, kita juga bisa sharing kepada orang lain. Kita bisa berikan nilai tambah sehingga manfaat audit kita tuh lebih terasa kepada masyarakat. Nah, yang pengalaman saya juga ternyata tidak hanya kepada masyarakat,
tapi ternyata bagi auditornya juga. Seperti yang tadi Bapak ceritakan Iya, ya. jadi saya lihat wah ini menarik sekali. Jadi nggak kena, jadi tidak satu arah tapi ternyata dua arah juga kepada kita. Itu. Baik, wah seru sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini dengan Pak Nelson. Terima kasih Pak Nelson sudah Sama-sama. mau menjadi narasumber di BD Podcast ini. Semoga nanti ke depannya Pak Nelson bisa datang lagi. Dengan senang hati. Ya, boleh. Oke. Ditunggu undangannya. Iya. Harapannya semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi sahabat pembelajar di lingkungan pemerintah dimanapun berada, sehingga hasil pemeriksaan kinerja benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan bagi sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian yang lain, dan berikan masukan di kolom komentar agar BD Podcast semakin hari semakin baik lagi. Nah terakhir nih Pak, kita tagline dulu ya Pak, seperti yang kita udah latihan di depan tadi. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing, BD PKN Yogyakarta. Yuhu. Sip, mantap. Mantap. Udah?